Baik, terima kasih hambanya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Seketu, selamat pagi Bu Des Putri, selamat pagi Pak Marbun semua. Yang lain Ibu Rostani, selamat pagi semuanya. Terima kasih semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Baiklah, kita sudah mendengarkan puji-pujian yang dibawakan oleh hambanya tadi. Terima kasih. Di akhir pekan ini tetap semangat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Sungguh baik Engkau Bapa setiap hari. Pimpinanmu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, hikmat yang daripadamu terus menyertai kehidupan kami. Langkah-langkah kami Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Menelusuri seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam kebenaran firman-Mu adalah harta yang sangat berharga bagi kami Tuhan. Pengalaman yang sangat luar biasa bersama Engkau Tuhan. Bersama dengan semua saudara seiman kami. Baik yang mengikuti live streaming di Facebook. Tuhan memberkati semua. Dan kami semuanya yang sudah bergabung di dalam Zoom meeting kami saat teduh pagi hari di akhir pekan ini. Di bulan Maret. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Engkau terus membawa hidup kami Tuhan dan menuntun kami Bapa untuk memahami seluruh kehendak-Mu ya Bapa tanpa henti-hentinya. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kitab Galatia yang sangat memberkati kita semuanya dan membuka pikiran kita lebar-lebar ya saudara-saudaraku untuk melihat betapa sangat luar biasa rencana Tuhan itu ya, dan sangat luar biasa berkat karunia Tuhan kepada kita sebagai seperti harta karun ya yang sangat luar biasa. Firman Tuhan ini terus memberikan kepada kita kejutan-kejutan surprise yang menyempurnakan pemahaman kita, pengertian kita tentang seluruh kehendak Allah dan bagaimana kita harus bersikap kepadanya dan menjalani kehidupan kita di dalam pengertian-pengertian yang sesuai dengan kehendaknya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, sekarang kita sudah maju lagi ke Galatia pasal 2, ayatnya yang ke-15. Kita masuk pada perikop yang berikutnya. Ya, sesudah kita menyelesaikan bagian dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Dan sekarang kita masuk pada bagian berikut ayatnya yang ke-15. Dan ini akan kita terus bahas sampai ayatnya yang ke-21 beberapa episode yang akan datang. Dan ini kita sudah masuk ke episode 76 ya. 76 ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, kaya sekali firman Tuhan itu ya. Dan membuat kita terkagum-kagum, terpesona dengan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur ya. Jadilah kita menjadi Kristen yang mempunyai pengetahuan yang lengkap selagi kita masih diberikan waktu untuk mempelajari firman-Nya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi Kristen tahunya 10 hukum Taurat, pengakuan iman rasuli. Ya hanya itu aja yang dia tahu. Lalu pergi ke gereja, pulang dari gereja
Seperti itu terus Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengetahuan, ya, doa Bapa kami, hanya itu aja yang Dia tahu, ya, tidak ada yang lebih dari itu. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita melewatkan hari-hari di mana Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita berkat, dan memberikan kita semangat, ya, kita harus menggunakan itu untuk memahami kehendak Tuhan, supaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus nanti, pengenalan kita, ya, sebelumnya sudah memadai, ya, artinya sesuai dengan firman yang dinyatakan yang ada pada kita, mengenal Yesus Kristus itu sebelum kita berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau ya, selamat pagi juga saudara kami dari Indonesia Timur, dari Manado, saudara Rivo Alamat yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati yang mengikuti dari live streaming Facebook dan juga yang lainnya. Tuhan memberkati. Jadi saudaraku, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus nanti, ya, kalau katakan misalnya malaikat tanya-tanya apa saja yang kita ketahui tentang Yesus Kristus selama di dunia. Jangan hanya itu yang diceritakan. Ya, saya tahu 10 hukum Taurat, pengakuan iman rasuli, apalagi doa Bapa kami. Hanya itu aja, nggak ada yang lain. Saudara, ya. Jadi kita bisa menceritakan bagaimana rahasia Tuhan dibukakan kepada kita setiap saat. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat lagi satu pengetahuan yang sangat baik Bapak Ibu Saudara di ayat 15 ini. Ya, kita maju sekarang. Kita akan membaca Galatia pasal 2 ayat 15 ini, ya, untuk lebih memperdalam lagi bagaimana Paulus menjelaskan tentang hubungan daripada hukum Taurat dengan orang Yahudi dan dengan bagaimana dengan kita sekarang sebagai orang-orang dari bangsa-bangsa lain di bawah pemberitaan Injil kasih karunia Allah, bagaimana kita bersikap, ya, dengan terhadap hukum Taurat dan juga bagaimana kita mengenali mereka sebagai orang Yahudi, ya, karena tidak bisa lepas Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan tidak bisa lepas dari sejarah daripada orang Israel, ya, sejarah daripada orang Yahudi, ya. Jadi kita harus bisa memahami batas-batas bagaimana, ya, peranan daripada orang Yahudi sampai di mana, dan bagaimana peranan kita sekarang, ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam menjalankan, melaksanakan rencana Tuhan sementara kita masih diberikan waktu di dunia ini. Oke, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita lihat kita baca di ayatnya yang ke-15, satu ayat saja, ya, kita akan renungkan pada pagi hari ini, ya. Ya, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Nah, coba Ibu Saudara, ini saya ketika mempelajari bagian ayat ini, ya, ayat 15 ini, merenungkan ini, ya, saya bertanya begitu, ya. Bertanya, ya, kenapa Rasul Paulus tiba-tiba berbicara tentang orang Yahudi dan orang Yahudi katanya di situ bukan orang berdosa seperti bangsa-bangsa lain orang berdosa, begitu, ya. Saudara, ya, kenapa Paulus sepertinya tiba-tiba, ya, membuat statement, membuat pernyataan seperti itu, ya. Dan tentu kita bertanya, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan cerita teguran yang keras dari Rasul Paulus kepada Petrus, ya, di ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14 itu, ya, peristiwa yang ada di Antioquia,
Ya, kemudian apa hubungannya dengan kita sekarang sebagai tubuh Kristus? Pernyataan Paulus di sini ya mengatakan bahwa menurut kelahiran, asal usul kelahiran kami, kata Paulus ya, kata kami di situ berarti dia mengikut sertakan dirinya ya, tapi kata kami di situ dia tidak bilang kita, gitu ya. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Dia tidak bilang kita. Kalau dia bilang kita, berarti orang Galatia ini, jemaat Galatia ini, orang Yahudi juga. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Meskipun mungkin saja di antara mereka ada juga orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi kita sudah tahu itu tersebar di kota-kota di berbagai negara, termasuk di provinsi Galatia ini ya, bahwa tidak tertutup dari antara mereka juga ada orang-orang yang diselamatkan dari pemberitaan Rasul Paulus, mempercayai Injil kasih karunia Allah, lalu bergabung ke dalam jemaat kudusnya Tuhan ya, dari bangsa-bangsa lain, yaitu termasuk juga jemaat Galatia ini. Karena kita tahu bahwa Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, setiap kali dia berpindah-pindah melayani dari kota ke kota, ya, Bapak Ibu Saudara, dia selalu memulai, ya, atau sering sekali, katakan begitu ya, tidak selalu, tapi sering sekali dia memulai pemberitaan Injil kasih karunia Allah dengan masuk ke rumah-rumah ibadah orang Yahudi, ya, ke sinagog-sinagog. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa di setiap jemaat, di jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, ya, Tesalonika dan seterusnya, ya, tidak tertutup kemungkinan, ya, bahkan besar kemungkinan di antara jemaat-jemaat itu ada orang-orang Yahudi yang sudah diselamatkan melalui Injil kasih karunia Allah. Ya, tetapi dalam hal ini di ayat 15 ini Paulus tidak mengatakan kita, tetapi kami. Nah, siapa kami ini? Dia bilang tadi di situ adalah orang Yahudi. Ya, tentu saja karena Paulus adalah secara kelahiran, dia sudah menjelaskan di Filipi pasal 3 bahwa dia adalah orang Ibrani, ya, dari suku Benjamin, ya, orang Ibrani asli, orang Israel. Orang Ibrani adalah etnis daripada bangsa Israel, gitu ya. Jadi dia katakan bahwa dia dari suku Benjamin, ya, Paulus ini, ya, Saulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi yang menarik yang kita perhatikan di sini adalah sangat menarik. Paulus katakan, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Nah, kita bertanya, memangnya orang-orang Yahudi bukan orang-orang berdosa juga? Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah mereka orang-orang kudus semuanya? Ya kan? Bukan orang-orang berdosa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, satu bagian yang sangat luar biasa. Kita akan lihat dulu, ya, supaya nanti kita lihat latar belakang daripada orang Yahudi, orang Israel ini, supaya nanti kita bisa memahami maksud Paulus di sini, ya. Apa yang dia maksudkan itu harus kita lihat dulu latar belakang mereka, dan ya, saya mengajak kita untuk melihat dulu, ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang Yahudi juga termasuk adalah orang-orang berdosa juga. Bukan hanya orang-orang dari bangsa lain, orang-orang berdosa. Ya. Dan kita lihat dulu di Mazmur 51 ayatnya yang ke-7, ya. Nah, Mazmur 51 ayat 7 ini adalah ayat firman Tuhan yang sangat diingat oleh orang-orang percaya yang senang memberitakan Injil. Begitu ya. Memberitakan Injil kasih karunia Allah. Mazmur 51 ayat
ayatnya yang ke-7 biasanya itu sangat dihafal mati ya oleh penginjil-penginjil yang menjelaskan tentang latar belakang daripada setiap orang atau latar belakang daripada manusia, ya, bagaimana mereka di hadapan Tuhan pada awalnya. Mazmur 51 ayatnya yang ke-7, ya. Saya bacakan untuk kita, dikatakan di situ Mazmur 51 ayat 7. Sudah Bapak Ibu? Ya. Dikatakan di situ, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sekali lagi, ya, pemazmur mengatakan, Mazmur Daud ya mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi bahkan Daud sendiri, Daud adalah raja orang Israel, dia mengatakan bahwa dia sudah berdosa sejak kapan? Sejak dari dalam kandungan ibunya. Ya. Jadi apakah hanya Daud yang berdosa sejak dari dalam kandungan ibunya? Ya, tidak Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa? Kita bisa memahami hal itu kalau kita lihat di dalam Roma pasalnya yang kelima, ya. Roma pasal 5 kita lihat. Roma pasal 5. Jadi itu adalah merupakan keadaan yang sifatnya universal bagi semua orang, ya, bukan hanya Daud sebagai orang Israel, tetapi kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 12, Paulus menegaskan bahwa dalam hubungan dengan Adam, ya, Adam yang berdosa, nenek moyang semua manusia, ya, bahwa semua orang adalah orang berdosa, gitu ya. Luar biasa. Kita lihat ayat 12-nya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? Oleh satu orang. Satu orang itu siapa? Adam tentunya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Atau semua orang telah menjadi berdosa. Ya, jadi semua orang, ya, bahkan dikatakan di situ bukan hanya berdosa tapi berbuat dosa. Berbuat dosa dalam pengertian bahwa semua orang diperhitungkan, ya, perbuatan satu orang yaitu Adam itu diperhitungkan oleh Allah menjadi perbuatan bagi semua orang, menjadi berdosa, mengakibatkan semua orang secara status mulai dari dalam kandungan dikatakan sudah berdosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, lebih mengerikan lagi kalau kita lihat pernyataan Paulus berkaitan dengan Injil yang dia beritakan dari perspektif atau dari pemahaman pandangan Injil kasih karunia Allah. Di dalam Efesus pasal 2, Paulus dia bukan hanya mengatakan berdosa dari dalam kandungan, tapi kamu semua telah mati. Ya, dahulu kamu sudah mati, ya, karena dosa dan pelanggaranmu. Itu dia sebutkan kepada bangsa-bangsa lain, posisi kita. Kalau Daud, dia menurut Mazmur 51 ayat 7, dia mengatakan bahwa dari dalam kandungan sudah berdosa. Tapi kalau kita lihat, Paulus mengatakan lebih mengerikan lagi kepada bangsa-bangsa lain yang disebut oleh Paulus tadi di Galatia pasal 2 ayat 15 bahwa bangsa-bangsa lain adalah orang-orang berdosa. Ya, Paulus mengatakan apa? Di Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati, ya, oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan, begitu ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan bagi orang-orang dari bangsa-bangsa lain, ya, Bapak Ibu Saudara, karena bangsa-bangsa lain itu tidak mendapat bagian dalam perjanjian Allah dengan
nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kita akan melihat dipertegas lagi di dalam Roma pasal 3. Ya, Roma pasal 3 kita lihat ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini supaya kita memahami maksud daripada Rasul Paulus itu, mengapa dia mengatakan bahwa kami, katanya ya, kami adalah orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain, gitu ya. Jadi kita lihat dulu, saudara-saudaraku, ya, di sini dari perspektif atau dari sudut pandang Injil kasih karunia Allah, yang Injil anugerah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain, itu memberikan menyatakan kedudukan yang sama ya di hadapan Allah, baik bangsa Israel maupun bangsa lain, ya, itu adalah semuanya berdosa, ya, orang-orang berdosa. Ya, kita lihat di Roma pasal 3 ayatnya yang ke-9. Ya, sudah Bapak Ibu Saudara? Roma pasal 3 ayatnya yang ke-9, saya akan langsung membacakan untuk kita semua. Roma pasal 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Nah, ini lagi Paulus menegaskan kata kita di situ. Dia membawa dirinya di pihak keturunan daripada orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Dia katakan sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani atau bangsa lain, ya, Yunani mewakili bangsa lain, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ini luar biasa ya. Jadi kita sudah memahami bagaimana rencana Tuhan melalui Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudara, untuk mendiamkan gitu ya, mendiamkan semua orang supaya jangan ada yang menganggap dirinya adalah orang yang paling benar, ya, orang yang paling benar dari melebihi daripada orang lain seperti orang Yahudi, karena mereka menganggap diri mereka adalah orang yang paling benar, ya. Dan bangsa-bangsa lain itu di luar Yahudi adalah orang yang tidak benar. Ya, mereka menganggap mereka adalah bangsa yang kudus. Ya, memang iya, mereka adalah bangsa yang kudus, tapi bangsa lain itu ya adalah bangsa kafir, ya, bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, itu dulu. Kalau berhadapan dengan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya, kalau berhadapan dengan Paulus, Paulus mengatakan ayatnya yang ke-10, semua orang harus tunduk, ya, harus merendahkan hati dan mendengarkan berita Injil keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pertama-tama dia katakan apa? Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi Paulus ingin mengatakan, tenang semuanya, tenang. Tenang semuanya, jangan ada orang yang merasa ya bahwa dia lebih daripada orang lain. Tidak ada. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu yang pertama yang harus didengarkan oleh semua orang dari latar belakang manapun, bangsa manapun, ya, etnis manapun, suku apapun, ya, apapun latar belakangnya, latar belakang sosialnya, ya, orang miskin, orang kaya dan seterusnya, ya, kulit hitam, kulit putih dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara, yang perlu didengarkan adalah kalau ingin mengerti tentang rencana Tuhan melalui pemberitaan Injil keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah pertama-tama yang harus disadari adalah semua orang adalah orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, barulah bisa mendengarkan keselamatan hanya melalui iman, diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya karena penebusan
dan pengampunan segala dosa yang sudah dinyatakan oleh Allah melalui pencurahan darah Kristus di atas kayu salib, dan juga penguburan dan kebangkitannya untuk mengaruniakan hidup yang kekal, kepastian hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kembalilah kita kepada Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-15. Ya, karena ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita pikirkan, sesuatu yang menarik untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana, mengapa Rasul Paulus ya seperti tiba-tiba berbicara tentang orang-orang Israel. Dia katakan kami adalah orang Yahudi dan bukan orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya ini tidak bertentangan dengan apa yang dia katakan tadi. Paulus katakan di dalam Roma pasal 3 tadi bahwa semua orang telah berdosa. Tapi di sini Paulus mengatakan kami bukanlah orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memahami di sini Paulus berbicara tentang bangsa Israel dalam konteks, dalam hubungan dengan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, mereka adalah bangsa pilihan, mereka adalah bangsa yang kudus. Sekali lagi berbicara tentang bangsa. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui keselamatan daripada orang-orang Israel itu Bapak Ibu Saudaraku barulah lengkap, barulah sempurna kalau berbicara secara bangsa. Amin. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Ya, gereja tubuh Kristus bukan bangsa Bapak Ibu Saudara. Kita saat ini orang percaya bukan bangsa. Tidak ada bangsa yang kudus sekarang ini. Ya kan? Tidak ada saat ini tanah suci, tanah kudus. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sekarang tidak menyatakan bahwa kesuciannya ada di dalam tanah. Ya, kemudian di dalam kota suci. Nggak ada itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam program Allah untuk kasih karunia saat ini, yang suci adalah tubuh Kristus. Orang-orang kudus, persekutuan orang-orang kudus. Amin. Yaitu Bapak Ibu Saudara, orang-orang bukan gedung. Gedung juga bukan suci. Tidak ada gedung suci Bapak Ibu Saudaraku ya. Tidak ada tembok-tembok suci saat ini. Yang suci adalah orang-orang yang dikuduskan oleh darah Kristus. Ya, telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, kita lihat di situ bahwa Paulus mengatakan dalam konteks perjanjian dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ini adalah hubungan dengan orang-orang Israel, 12 suku. Dan saya tidak termasuk di situ, jujur saja. Saya akui bahwa saya bukanlah bagian dari orang Israel. Saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Ya, yang tidak ada perbedaan, ya, yang tidak dibeda-bedakan dengan suku, latar belakang oleh atau apapun, ya, secara duniawi, tapi kita adalah orang-orang yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Kita adalah manusia baru, kita adalah ciptaan baru, dan tidak ada perbedaan. Dalam hal itu kita satu di dalam roh, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, ya, satu tujuan, satu pengharapan, satu kasih. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau Paulus mengatakan tadi ayat 15-nya, menurut kelahiran kami adalah orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi Bapak Ibu Saudara? Orang-orang Yahudi adalah 12 suku. Ya, 12 suku, ya, yaitu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, mulai dari suku Ruben sampai suku Benjamin. Ya, 12 suku. Itu adalah orang-orang Yahudi yang disebut orang-orang Israel, orang-orang Ibrani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel, maka mereka disebut adalah bangsa yang kudus. Tidak seperti bangsa-bangsa lain, disebut adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, atau dalam terjemahan Alkitab yang lama disebut orang-orang kafir. Ya, bangsa-bangsa lain itu disebut bangsa kafir. Gitu ya, bangsa yang tidak mengenal Allah, Gentiles. Ya, itu adalah
kita bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat dulu dari Kejadian pasal 22. Jadi kita harus menelusuri maksud daripada Paulus di sini. Kami orang-orang Yahudi bukanlah orang-orang berdosa, karena itu berkaitan dengan perjanjian Allah ya dengan nenek moyang bangsa Israel. Ya, mari kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal 22, saudara-saudara. Kejadian, ya, kitab yang pertama dalam Alkitab kita, 66 kitab, Kejadian sampai Wahyu. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 22, ya, kita lihat mulai dari ayatnya kita lihat langsung saja dari ayatnya yang ke-15 saja, ya. Langsung ayat 15, karena di sini berkaitan dengan Abraham, ya, nenek moyang daripada bangsa Israel, di mana Tuhan membuat covenant, perjanjian khusus dengan Abraham tentang keturunannya yang berikutnya, ya. Nah, ayatnya yang ke-15, ya, Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ini adalah berkaitan dengan di mana Abraham diuji oleh Tuhan, ya, dengan meminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, ya. Nah, kita lihat di sini dikatakan sesudah Abraham bersiap untuk menyembelih anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, ya, dikatakan di ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham untuk mencegah, ya, supaya, dan karena dikatakan situ, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, ya, untuk mencegah Abraham supaya tidak sampai benar-benar menyembelih, ya, memotong anaknya Ishak, ya. Lalu malaikat Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, yaitu Bapak Ibu Saudara, ya, karena ketulusan, kemurnian, dan juga keberanian iman daripada Abraham. Lalu Tuhan katakan dia bersumpah demi dirinya sendiri, demi diri Allah, ya, bukan demi orang lain, bukan demi manusia, tapi demi dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri, terhadap diri Allah sendiri. Allah bersumpah, ya, Bapak Ibu Saudara, sumpahnya dikatakan di ayatnya yang ke-17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ya, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu Saudara, siapa yang dimaksud dengan keturunan Abraham ini? 12 suku bangsa Israel. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu mulai dari suku Ruben sampai suku Benjamin. Dan ke-12 suku itu akan ada di hadapan Allah untuk selama-lamanya sampai pada masa kekekalan, yaitu di bumi baru, yaitu di Yerusalem baru. Itu bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal 20, ya, dan 21, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini, ya, bahwa bangsa Israel disebut sebagai bangsa pilihan, ya, bangsa pilihan, yaitu bangsa yang kudus, keturunan daripada Abraham. Tapi sampai di sini, di Kejadian pasal 22 ini, di sini, ya, kita lihat bahwa kepada Abraham belum disebutkan dengan nama Israel. Karena Israel itu adalah nama dari Yakub sebelumnya, kemudian diubah oleh Allah menjadi Israel. Dari situlah
muncul nama bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan demikian kita akan lihat lagi di dalam Keluaran pasal 9 programkan oleh Tuhan adalah menjadi sebuah bangsa yang kudus yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Ya. Keluaran pasal 19 kita baca dari ayatnya yang ketiga. Saya baca saja mulai dari ayat 1 supaya kita bisa lengkap memahami ya bagaimana kata-kata firman Tuhan, bagaimana kata-kata Allah mengenai bangsa Israel, bangsa yang kudus ini. Ya, itu ada ceritanya mereka dipaksa oleh kuasa Tuhan ya untuk dikeluarkan, dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan bangsa Mesir. Dari ayat 1 Keluaran pasal 19. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu, depan bukit Sinai, gunung Sinai. Ya, jadi sesudah mereka keluar dari Mesir, barulah mereka dinyatakan oleh Allah sebagai bangsa yang kudus. Di mana itu kita tahu? Ya, kita lihat di ayatnya yang ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi di sini diumpamakan bahwa kuasa Allah itu ya membawa bangsa Israel seperti ya Raja Wali yang terbang tinggi ya yang mengatasi semuanya. Itulah kuasa Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dari genggaman ya kekuasaan dan juga perbudakan yang dilakukan oleh Firaun dan bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Tuhan menyatakan kekuasaannya, maka sekarang dia ya berfirman tentang kekhususan, keistimewaan mereka dari bangsa-bangsa lain. Ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan bagiku sendiri dari antara segala bangsa. Jadi mereka dikuduskan, mereka dipisahkan, mereka diistimewakan, mereka diperuntukkan untuk Allah sebagai sebuah bangsa yang kudus. Karena arti daripada kudus itu adalah dipisahkan, diperuntukkan, ya, atau diistimewakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebuah bangsa ya berbicara tentang sebuah bangsa yang kudus, tidak ada dikatakan bangsa lain adalah bangsa kudus. Ya, Amerika bangsa kudus, bangsa Indonesia bangsa kudus, Australia bangsa kudus, bangsa Inggris bangsa kudus, tidak ada itu Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam Alkitab hanya satu yang disebut bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yaitu bangsa Israel. Maka dikatakan di ayatnya yang ke-6 itu, ya kita baca ayat 6, kamu akan menjadi bagiku apa? Kerajaan imam. Nah itu, jadi bangsa Israel itu akan terdiri daripada imam-imam yang dan menjadi sebuah kerajaan imam. Jadi bahwa mereka semuanya menjadi imam. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini hanya 1-2 orang yang bernama imam kan? Ya, ada nama imam, ya kan? Kalau bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka semuanya menjadi imam, ya. Dan itu tentunya nanti akan digenapi pada saat Yesus datang kedua kali dan menjadikan bangsa Israel
di dalam kerajaan 1000 tahun, dalam masa milenium, bangsa Israel akan menjadi kepala dan bangsa lain akan menjadi ekor, karena disitulah perjanjian Allah dengan Abraham akan digenapi sepenuhnya bagi bangsa Israel. Jadi dikatakan di ayat 6 tadi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada gereja-gereja. Begitu Bapak Ibu Saudara? Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan mengatakan inilah firman yang kau katakan kepada orang Israel. Bukan kepada semua gereja di dunia. Tidak ada itu. Ya Bapak Ibu Saudara. Gereja bukanlah bangsa. Gereja adalah tubuh Kristus. Beda Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kalau kita baca di sini bangsa Israel itu warisan mereka adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian di bumi. Di bumi ini jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang Israel, ya, kepada murid-muridnya orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat di sini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagaimana ya respon daripada bangsa Israel sesudah Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah Tuhan sudah menetapkan mereka menjadi sebuah bangsa yang kudus, yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, ya, yang dikuduskan dari bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa yang berdosa, sedangkan bangsa Israel di pandangan Tuhan adalah bangsa yang kudus. Ya, maka kita lihat di ayatnya yang ke-7, ya, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya, lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Jadi mereka ini namanya asal nyeplak gitu ya. Kalau bahasa istilahnya sekarang ini, orang Israel ini namanya asal nyeplak. Karena apa? Seluruh perintah Tuhan akan kami lakukan katanya. Mereka sendiri saja membuat setelah peristiwa ya, yang di Keluaran 19 ini, mereka langsung membuat lembu tuangan menyembah berhala. Ya, pada saat Musa masih ada di Gunung Sinai, ya, di Bukit Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan. Tapi di sini mereka sudah menjawab, ya, seluruh perintah Tuhan akan kami lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi itu tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Mereka berbohong, ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah berbohong. Dia tidak berdusta. Apa yang dia janjikan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang kudus, itu akan tetap selama-lamanya. Tidak dibatalkan. Walaupun saat ini sedang tertunda karena kegagalan mereka menerima Mesias Yesus Kristus. Dan sekarang keselamatan itu terbuka melalui kita. Tuhan memakai kita bangsa-bangsa lain yang bukanlah bangsa yang kudus, tapi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Dan tubuh Kristus adalah tubuhnya yang kudus. Dan kita ada bersama-sama, ya, memuliakan Tuhan dan memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang. Kabar baik yang memberkati semua orang saat ini melalui iman kepada salib Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka pada pagi hari ini saya akan menyudahi dulu di sini. Akan mengakhiri dulu sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Dan hari Senin akan kita lanjutkan lagi bagaimana kelanjutan daripada ya bagian topik yang kita sudah mulai dari ayatnya yang ke-15 Galatia pasal 2 ini, ya, bahwa kita sudah mulai mendapat gambaran kenapa Paulus mengatakan bahwa mereka orang Yahudi adalah orang-orang bukan berdosa, ya, dan tidak sama dengan bangsa-bangsa lain yang berdosa. Karena itu berkaitan dengan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya bersyukur, kita bersyukur semuanya di akhir pekan ini, ya. Besok kita akan jumpa lagi dalam pertemuan ibadah minggu kita, ya. Diberkati semua saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan setia firman Tuhan.
Dan jangan sampai ketinggalan, pastikan Bapak Ibu Saudara untuk terus mengikuti program Saat Teduh kita, di mana kita menelusuri firman Tuhan kitab Galatia, ya, mulai dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-6. Dan ini sudah masuk pada episode yang ke-76, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita rencanakan dalam 1 tahun ini akan kita selesaikan, dan kita akan mendapatkan sebuah gambaran yang sangat jelas tentang kebenaran Injil kasih karunia Allah berkuasa saat ini memberkati semua orang yang percaya, supaya bisa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan dan damai sejahteranya menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena semakin hari, setiap pagi kami bangun pagi Tuhan dengan motivasi yang sungguh-sungguh, karena kami ingin melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami akan menerima upah yang besar, dan Kristus adalah Tuhan dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang penuh kasih setia. Dan kami percaya Engkau akan terus membawa kami kepada seluruh kehendak-Mu ya Bapa, supaya hidup kami berbuah dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih, diberkati semua saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming dari Facebook. Tuhan berkati mereka semuanya. Kiranya Tuhan terus memberikan segala apa yang mereka perlukan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan segala pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dan kesehatan kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kami bisa kembali lagi untuk hari Senin depan, dan seterusnya kami akan terus bersama-sama memuliakan, memuji-muji nama-Mu, dan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga, Yesus Kristus Tuhan kami, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang selalu kami muliakan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Puji Tuhan. Amin.